sih dok penyebabnya kenapa kok menyusui itu jadi terasa sakit gitu? Padahal kalau kita lihat kayaknya orang-orang dulu tuh netein aja gitu loh. Tapi Iya, kenapa betul. begitu di zaman kita sekarang kita bisa merasakan kok menyusui itu ternyata bisa bikin rasa sakit ya gitu. Oke, jadi kalau misalnya cerita kenapa sih menyusui itu bisa sakit, kok kayaknya orang dulu nggak ada masalah? Kayaknya menurut aku ya, orang dulu tuh mungkin sebetulnya ada masalah juga. Cuman sayangnya nggak ada sosial media yang kayak kita sekarang. Nggak ada akses untuk tahu lebih banyak kayak kita sekarang. Jadi taunya, oh ya udah berhasil aja gitu. Padahal mungkin di perjalanannya juga ngalamin tuh yang puting lecet, berdarah gitu ya, sakit, nyeri, bikin trauma, itu pasti mengalami. Karena sebetulnya 92% masalah di awal-awal kelahiran itu salah satunya masalah di melekatnya bayi, kesulitan. Kenapa? Bayi itu kan lahir itu memang dikasih skill untuk bisa nyari ya, routing gitu ya kan, mencari puting, menangkap puting, sama ngenyot. Sayangnya waktu di dalam perut bayinya nggak sekolah nih, nggak tahu bentuk payudara ibunya kayak gimana gitu kan ya, pokoknya dia cuma tahu punya skill buat ngenyot gitu, tapi nangkepnya gimana gitu kan dia belum tahu. Kedua, ibunya juga belum tahu juga nih, biasanya tahu-tahu dari teori ya, posisi pelekatan, oh pokoknya nangkep hap gitu, tapi pas melahirkan belum punya pengalaman nih gitu. Akhirnya adalah fase dimana bayi itu belajar, ibu itu juga ikut belajar. Nah, kenapa sih Pak menyusui itu bisa sakit? Memang paling besar kebanyakan masalahnya dari masalah posisi pelekatan itu. Walaupun nanti akan ada masalah-masalah yang mungkin ada faktor-faktor lain ya, kayak misalnya ada tongue tie, lip tie gitu, atau mungkin dagunya lebih mundur, atau bayinya lahirnya prematur sehingga cara menyusunya belum ritmik gitu, dan masalah-masalah lain. Misalnya juga payudaranya bengkak. Kalau bengkak kan balon kayak keisi penuh, mau diambil gitu juga pasti akan kesulitan. Itulah yang bisa menyebabkan akhirnya bayi ini mengalami kesulitan melekat, ibunya pun akan merasakan kesakitan gitu. Kenapa sih kok bisa sakit gitu? Tadi udah dijelasin nih sama Cece tuh, aku denger ya, bahwa menyusui itu memang tidak hanya pada puting aja. Kenapa? Karena kalau misalnya di puting itu banyaknya tuh hanya ada saluran. Nah, saluran, sedangkan di bagian areola baru tuh ada bagian si kantung-kantung ASI-nya. Makanya nangkepnya harus lebih banyak karena nanti tugas lidahnya bayi itu untuk memijat si kantung-kantung ASI itu biar ASI-nya bisa keluar. Kalau aku sering contohin gini, kenapa kok bisa sakit gitu ya? Nah, sekarang mami-mami nih yang lagi nonton, lidahnya coba raba ke langit-langit atas yang kasar, terus gesek-gesek. Kan kerasa ya, sakit ya. Jadi sebetulnya bukan lidah bayi aja yang kasar, lidah kita juga kasar. Kita ngerasain kan tuh kalau digesek di atas, digesek-gesek lama-lama kerasa tuh kayak keset-keset, sakit gitu. Kebayang nggak? Puting yang begitu lunaknya digesek-gesek terus, digesek ke langit-langit yang kasar, terus lidahnya juga yang kasar. Pasti akan menimbulkan akhirnya nyeri, lecet, sampai mungkin berdarah gitu. Tapi kalau misalnya lidahnya kita coba deh tarik ke belakang sampai bagian yang keras tapi di ujung, yang bagian yang lebih licin. Nah, terus gesek-gesek gitu di ya, situ. Dok, ya? Ya, coba gesek-gesek di situ. Beda ya rasanya kan? Nah, harusnya memang puting tuh ada di belakang sana. Jadi tergesek, memerah gitu, akhirnya mengeluarkan ASI jadi lebih efektif dan lebih maksimal. Jadi kira-kira gitu. Kenapa sih menyusui itu bisa sakit? Kenapa pelekatan yang salah itu bisa sakit dan menyebabkan puting tuh jadi lecet? Gitu kira-kira. Oke, nah dok, kalau tadi kita ngomong begitu tuh kan kayaknya kita juga pengennya tuh bayi langsung bisa masukin puting kita, aerola kita tuh ke bagian yang nggak kasar itu tadi ya dok ya. Nah gitu. Nah tapi kan kadang itu kalau bayi-bayi kan mulutnya masih kecil, Betul. masih belum mau terbuka lebar gitu. Nah gimana cara mamahnya ini bisa mancing gitu supaya bayinya ini mau buka mulutnya lebar sehingga sebagian payudaranya tadi tuh aerolanya tuh bisa masuk sampai semua. ke dalam. Iya betul, setuju. Nah inilah kenapa kita
ibu itu sama bayi itu juga butuh skill. Karena kan pertama-tama keluar, ibunya nggak tahu gede mulut bayinya kayak gimana, bayi juga nggak tahu gede payudara ibunya gimana, putingnya datar atau enggak gitu ya. Makanya memang ada tips dan trik, banyak sekali tips dan trik yang dapat dilakukan. Nah, kalau dulu kan bilangnya asal nempel. Nah, tapi yang paling baik adalah melekat. Kenapa namanya melekat? Supaya kalau nempel kan nempel aja ya, tapi kalau melekat tuh hap, tapi kalau yang ditarik tuh nggak cepet copot. Kalau nempel kan asal nempel gitu bisa copot gitu ya. Jadi ada kuncian di dalam situ, betul. Nah, melekat itu pertama ditunjang juga sama posisinya. Gimana caranya posisi bayi itu dapat menangkap dan hap lebih dekat ke payudara. Nah, yang sering salah, bayi udah keburu nangis, kelihatan ya, keburu nangis, bentar, dok. Terus dia langsung Mama, ini kan karena dokternya mau nunjukin gambar bayi dan payudara, jadi komennya aku offin dulu sementara ya, supaya gambar dokternya biar ada gambarnya ya. Iya, benar. Boleh. Sorry, komennya aku offin dulu sementara ya. Nah, supaya gambarnya bisa jelas nih, kita kelihatan semua ya. Muka aku kelihatan banget. Nanti ada sesi Q&A-nya, kita buka lagi Oke. ya. Nah, seringnya gitu ya, bayi itu awal-awal ya karena dia merem kan ya, 9 bulan dia tuh kebanyakan merem di dalam perut gitu. Otomatis waktu dia keluar, yang biasanya dia cuma ongkang-ongkang kaki dalam perut, tahu kenyang doang gitu ya, keluar-keluar tiba-tiba, lah kok gua lapar gitu, lah kok gua harus makan gitu. Akhirnya dia nangis tuh biasanya kan, nangis, ditempelinnya udah depan gini. Nah, akhirnya waktu mangap yang ketangkep cuman bagian putingnya. Nah, ini yang akhirnya tadi tuh bagian putingnya ngegesek di depan langit-langit lidah bayi, akhirnya lecet lah gitu. Gimana caranya supaya mendapatkan pelekatan yang lebih dalam gitu ya? Memang kita dekatkan, nah yang kita tempel tuh dagunya duluan. Tunggu bayinya kemudian mangap. Nah, ini yang sering lupa nih karena keburu nangis, diblek gitu ya, dimasukin, dijejelin gitu ya. Tapi kita memang tunggu tempelkan dagu dulu, tunggu bayinya mangap. Kadang-kadang kelihatan nih, dia mangap terus ada gini-gini gitu. Nah, pas lagi gitu tuh gitu, kita baru dekatkan ke payudara. Terus katanya suka gini, "Dok, nanti hidungnya ketutup dong," gitu. Tenang aja, kalau pelekatannya ditempel di dagu duluan, otomatis hidungnya tuh nggak akan ketutup. Kayak kita lagi minum ya, kalau kita minum gini kan hidungnya nggak akan ketutup. Kalau kita minumnya gini, hidungnya pasti ketutup. Jadi kalau pelekatannya kita tempel di dagu duluan, gitu. Jadi hidungnya pasti akan lebih terbuka gitu. Otomatis bayi mangapnya akan lebih lebar, masuknya lebih dalam, kemudian pelekatannya juga akan lebih baik. Nah, kalau bayinya nggak mau mangapnya masih, mulutnya kan kecil ya, baru lahir ya, mangapnya cuma gitu doang. Terus payudara ibunya ternyata yang gede banget gitu. Nah, ada yang namanya kita bilang breast shaping. Breast shaping tuh tujuannya apa? Kayak kita lagi makan hamburger. Kalau hamburger kegedean, makan burger kebanyakan kan kita nggak bisa. Akhirnya kita pipihkan. Nah, ini yang namanya breast shaping. Kita pipihkan supaya kita bisa hap lebih banyak. Tujuannya seperti itu. Nah, gimana caranya breast shaping? Pakai jempol dan telunjuk. Nah, kita taruh di dekat areola. Ambilnya nggak usah jauh-jauh, di dekat aja. Terus kita pipihin. Nih, kelihatan ya, lebih pipih. Bayinya nanti akan nangkap hap. Gitu. Terus kalau nggak ada puting gimana? Kita ada namanya teacup hold. Jadi, nih misalnya putingnya datar ya. Nah, apa yang ditarik? Bagian pinggirnya sini. Nah, diambilnya lebih dekat lagi. Nanti dia akan hap. Nah, kalau mau melakukan ini, jangan dalam keadaan payudara yang terlalu bengkak, kepenuhan isinya. Biasanya mau breast shaping nggak ada yang keambil nih. Nah, kita bisa melakukan, boleh diperah dulu sedikit gitu ya, supaya areolanya lebih lembek, jadi bisa biar bisa diarahin, diambil gitu. Atau bisa namanya reverse pressure softening. Itu gimana caranya? Kita tekan di bagian areolanya 1-3 menit. Boleh tekannya gini juga, gini. Nah, biasanya bagian areolanya jauh lebih lunak. Habis itu kita baru breast shaping supaya bayinya bisa
menangkap lebih dalam gitu. Jadi memang diperlukan pelekatan yang maksimal untuk bisa mendapatkan ASI-nya itu keluarnya juga maksimal. Dan biasanya kalau ibu nih sehari 2 hari lecet gitu ya, coba deh segera ke konselor laktasi. Biasanya di konselor laktasi itu kan diobservasi ya bagaimana menyusuinya ya. Sekali dapat yang benar, walaupun puting lagi lecet, biasanya sakitnya tuh langsung hilang. Gitu. Karena jadi cuma kan udah sakit waktu di awal aja ya, iya, Dok ya. Pas dia aja ngenyot itu gitu enggak aja. Terus habis itu pas dikenyotnya pasti hilang. Itu maksudnya itu adalah hal yang sering banget terjadi, apalagi di waktu lagi praktek gitu ya. Ibunya putingnya lecet gitu ya, lecetnya udah yang ada coaknya gitu ya. Terus pas mau nyoba pelekatan tuh kayaknya udah keringet dingin kan. Waduh nih sakit nih, aduh gimana nih gitu ya. Tenang, tarik nafas, posisiin bayinya tunggu mangap, hap dapat, iya ya, kok langsung hilang ya sakitnya, karena memang nggak kegesek lagi tuh di atas si si langit-langit yang kasar. Langit-langit mulutnya gitu kurang lebih. Nah, jadi Dok, berarti pada saat kita belajar untuk posisi dan pelekatan ini benar-benar butuh timing yang pas kan? Betul. Ya? Nah, sedangkan kalau aku lihat itu kan kadang bayi itu menangis tanpa timing gitu ya. Gitu. Jadi yang kadang itu yang sering terjadi, yang bikin akhirnya mamahnya makin bingung, makin gopoh, karena contohnya kayak tadi Dok, misal kita mau tekan itu kan 1-3 menit gitu ya, sedangkan bayinya udah gitu bener gitu, bayinya kan udah kan bayinya juga belum ngerti, dia tunggu ya 3 menit mama masih betul, kan nggak bisa gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau mamahnya lagi memposisikan payudara atau misalnya pas payudara lagi penuh, mamahnya lagi perah dulu. Nah, mungkin atau support sistemnya harus ngapain dulu kah? Atau apakah jadi untuk membantu menenangkan bayinya, jadi supaya mamahnya juga nggak makin bingung gitu Dok. Nah, jadi memang sebagai ibu kita tuh memang sebagai ibu pasti akan timbul intuisi, akan timbul ngelihat anak tuh sinyal-sinyal anak. Nah, ini yang harus sebetulnya memang seorang ibu itu juga ikut belajar ya, gimana nangis itu kan memang cara komunikasi bayi ya. Kalau bayinya ngomong kita kabur kan, tiba-tiba dia mamah lapar gitu. Benar. Sekali, gitu takut ya. Dan viral langsung kan ya, viral. Dia pasti komunikasinya dia itu pasti menangis, dan menangis itu sebenarnya adalah tanda akhir dari dia lapar. Jadi sebelum dia tuh ngasih sinyal lapar itu sebelumnya tuh nggak nangis. Jadi makanya kalau misalnya belajar teori ya ada sinyal awal, sinyal tengah, sinyal akhir gitu ya. Sinyal awal tuh gimana? Bayinya udah mulai kanan, kiri, mulai gerak gitu ya. Ini kayaknya bangun tapi kok kayak belum bangun. Nah, sebetulnya itu sudah memberikan sinyal lapar. Terus sinyal lapar tengah tuh apa? Dia mulai deketin mulutnya, diisep-isep gitu, deketin lagi, isep-isep, terus mulai ngulet, mulai ada nah, itu tuh udah sinyal tengah. Sebetulnya paling bagus kalau ibu udah, nih sinyalnya udah kayak gini nih gitu. Nah, itu mulai diambil, diangkat dan melakukan posisi pelekatan, karena bayinya juga pasti jauh lebih tenang dibandingkan nunggu dia nangis, gitu ya, mau dideketin, lagi mau posisiin dagu, anaknya udah hap gitu, udah deh bubar jalan gitu biasanya. Jadi kalau bisa ibu itu menyusui pada saat sinyal awal dan sinyal tengah. Terus kalau udah keburu nangisnya udah keburu heboh gitu ya, bisa diapain? Bisa mungkin pertama coba ditenangkan sama ayah atau siapapun yang ada di rumah. Terus kalau nggak bisa, nih aku kasih tips, cuci tangan, jari itu kuku itu dipotong bersih ya. Pokoknya semua ibu dan bapak yang menyusui itu kukunya pokoknya harus potong aja, bersih, cuci tangan, terus bisa masukin jarinya ke dalam mulut bayinya, terus raba langit-langitnya. Biasanya bayinya tuh akan ngenyot, nggak usah kelamaan, karena kan kita mau menenangkan aja supaya nanti bisa posisi pelekatan. Jadi cukup 10 detik, 15 detik, lepas, anaknya biasanya jauh agak lebih tenang gitu, baru
posisikan ke payudaranya. Jadi ini gitu kurang lebih manuvernya tips ya and dok trick. ya, kayak Ya, tipsnya ya mama-mama ya gitu. biar mama-mama nggak reok juga gitu ya, anaknya reok, mamahnya Benar. juga biasa ikut reok Iya, kan, iya. udah buyar, Benar. bubar jalan biasanya. Gitu. Benar. Jadi ini bisa diinformasikan juga ke yang menemani mamah ya, sebetulnya pendampingnya mamah ya. Misal, yang mendamping suami, yang mendamping misal ada pengasuhnya, yang mendamping misal ibu mertuanya atau orang tuanya sendiri gitu ya. Jadi pastikan kukunya itu pendek gitu ya. Pastikan kita sebelum memegang bayi itu memang tangan kondisi bersih gitu ya. Bersih, Jadi betul. sewaktu-waktu kita mau manuver ke bayi ini bisa langsung, jadi nggak kita Iya, dulu betul. bayinya kita cuci tangan dulu. nah makin bingung nanti gitu ya. Betul. Itu kalau manuver berarti pakai jari telunjuk ya Boleh. dok ya, telunjuk dimasukin Kalau di sini misalnya ya. papa-papahnya jarinya lebih gede, pakai kelingking juga boleh gitu kan. Mulut bayi kan biasanya lebih kecil ya. Kalau mama-mama mungkin kan jarinya lebih lentik-lentik gitu ya, Iya, bisa pakai iya. telunjuk. Kalau papa-papa pakai kelingking boleh. Atau kalau papa-papanya kecil juga pakai telunjuk juga boleh. Gitu. Oke, ini udah ada tipsnya ya. Jadi tadi ada tips posisinya, tips pelekatannya, tips kalau misal kita masih lagi proses kan, kalau belajar tuh nggak langsung expert ya mama-mama ya. Kita Betul. misal masih lagi ngepasin, terus bayinya tiba-tiba kok ngereok banget. Ternyata tuh ada sinyal dari bayi yang juga perlu kita perhatikan ya dok ya. Sinyal pertama, sinyal tengah itu adalah saat paling tepat untuk menetein bayi, terutama untuk ibu-ibu Betul. yang baru melahirkan nih ya, Iya, yang masih belajar gitu. Nah dok, ini kan banyak ya tadi dari komen-komen tuh yang posisinya putingnya udah terlanjur lecet duluan nih Iya. dok. Nah kalau semisal putingnya udah lecet, sebetulnya tuh apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap menetein sambil kita belajar membenarkan, atau kita stop dulu deh, kita pumping dulu gitu? Harus gimana nih dong? Oke, jadi kalau misalnya puting udah terlanjur lecet, hal pertama yang dilakukan adalah mencari bantuan sebetulnya. Jadi banyak ibu yang puting lecet, berarti aku nggak bisa, ya udah deh nyerah gitu. Padahal sebetulnya bisa aja dengan tips dan trik yang mudah gitu, malah pelekatannya jadi lebih baik. Kan sebetulnya karena belum tahu, biasanya ya seringnya karena belum tahu. Jadi kalau misalnya memang terjadi putingnya lecet gitu, coba cari bantuan gitu. Masalahnya ada di mana sih gitu, karena dengan hanya memperbaiki posisi pelekatan itu biasanya langsung udah nyaman, udah gitu aja gitu, tiba-tiba hilang, kayak lupa, kemarin tuh pernah sakit ya gitu, walaupun inget ya waktu sakit tuh rasanya stresnya kayak apa tahu gitu ya. Nah, selain mencari bantuan, kan biasanya kita yang kita nggak tahu itu puting lecet ibu, ada yang cuman lecet aja kemerahan gitu, atau lecetnya sampai coak gitu, ada yang sampai berdarah, ada yang putingnya sampai kalau dibilang apa sih kayak kebelah gitu kan, itu beda-beda. Nah, ketika memang mau dicoba menyusui kembali, kemudian masih terasa sakit gitu ya, dengan posisi pelekatan belum oke gitu, boleh di saat itu ibu itu melakukan pumping gitu. Pumping tuh tujuannya apa? Bukan berarti menyusuinya itu jadi nggak bisa, tapi supaya ibu mengistirahatkan putingnya terlebih dahulu, terus lakukan pumping supaya ASI yang diproduksi pada payudara itu tidak turun gitu. Jadi terjaga bukan berarti gitu ya dok ya. Ya, suplainya tetap terjaga. Jadi pumping ini berguna untuk menjaga suplai gitu, bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk menghilangkan, tapi kan tetap dengan perbaikan posisi pelekatan pasti putingnya itu nggak lecet lagi gitu. Karena pun ibu melakukan pumping, tapi misalnya corong pumpingnya ukurannya salah, ya sama aja. Waktu Tetap akan pumping lecet juga lagi. akan sakit juga, akan lecet juga gitu. Jadi tidak menyelesaikan masalah gitu. Pumping ini memang hanya untuk menjaga suplainya aja. Ketika sudah membaik, sudah lebih nyaman, latihan lagi deh gitu supaya posisi pelekatannya bisa lebih maksimal lagi. Oke, gitu. Jadi pumping ini bukan jadi exit plan ya dok ya, Iya, tapi betul. kayak bantuan sementara ya, karena Ya, mungkin mamanya betul. puting, pelekatannya masih sambil belajar, masih belum benar, tapi mamanya kesakitan. Iya. Jadi daripada ketika menyusui mamanya makin tersiksa Iya. gitu ya, jadi bisa dipumping. Nah Iya. dok, sekarang pertanyaannya adalah pemberian
ASINya yang dipumping ini bagaimana dok? Karena kan kalau kita ngasihnya pakai botol dok, sama aja dong, nggak Ya, bener-bener tuh nanti pelekatannya gitu. Nah jadi Iya. ketika mamahnya lagi proses belajar, mamahnya pumping, pemberian ASI perahnya ini bagaimana dok? Oke, jadi namanya pemberian ASI perah. Jadi gini, kalau misalnya nyerinya, luka lecetnya hanya di payudara kiri, otomatis sebenarnya masih bisa kan ya menyusu di payudara kanannya gitu. Jadi payudara kanannya untuk menyusu, kirinya di pumping. Kalau udah mulai enakan, sebelah kirinya boleh dicoba untuk disusuin kembali gitu ya. Jadi sebetulnya bukan berarti pumping jadi dua-duanya di pumping gitu. Padahal mungkin yang satunya Jadi yang lecet aja yang dipumping ya, yang lecet yang sakit banget gitu ya, yang kayak mungkin udah kebelah sakit banget, kalau disusuin tuh malah bikin stres. Kalau stres kan akhirnya ASINya juga ikut turun, ikut kan drop, gitu. Ya gitu, boleh dilakukan. Nah kalau misalnya ternyata lecetnya dua-duanya, sakitnya dua-duanya gitu, ya udah deh kita coba pakai pumping dulu. Pemberian wadah tuh sebenarnya kan banyak banget ya, bisa pakai cup feeder, bisa pakai pipet, bisa pakai sendok gitu, itu semua bisa dicoba. Kenapa pilihannya itu bukan dot gitu ya? Karena memang cara untuk minumnya itu berbeda dengan meminum langsung di payudara. Nah, kalau pakai sendok, pakai apa tadi, cup feeder, gitu, pakai pipet, itu kan dia menyeruput gitu, bukan ngenyot gitu. Jadi jangan salah, pipet itu bukan ditaruh terus bayinya ngenyot ya gitu, tapi kita memberikan tetesan-tetesan ASINya supaya bayinya itu menelan. Jadi prosesnya berbeda ketika pemberian dot. Dok, kenapa sih pemberian dot tuh nggak boleh gitu ya? Terutama yang belum pelekatannya bagus gitu. Karena kalau udah kena dot, biasanya kemampuannya itu berkurang. Misalnya gini, di payudara bayinya tuh perlu kemampuan 100% gitu ya. Waktu kena dot dia kemampuannya mulai jadi 60, 70 kan, karena pakai dot itu dia cuma ngenyot aja udah keluar. Sedangkan di payudara dia harus, lidahnya harus ikut main kan ya, tuh supaya ibaratnya bisa memerah gitu. Memerah gitu. Kalau misalnya dot kan ngenyot aja. Nah, dia udah kebiasaan nih pakai yang 70%, dibalikin ke payudara, akhirnya biasanya dia akan pakai kekuatan yang 70%-nya itu. Akhirnya apa? Nyusunya bisa tapi ngosongin payudaranya jadi nggak maksimal. Atau jadi misalnya dia tahu dot lebih mudah ya jadi pilihnya dot gitu, lebih gampang, dia cuman pakai 70% keluar kenyang, ngapain gua harus pakai 100% di payudara gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kalau memang bayi belum bisa melekat dengan baik, apalagi goals ibunya pengen untuk kembali bisa direct breastfeeding, sebisa mungkin penggunaan dot itu ditunda dulu, jangan dulu dipakai gitu. Tuh ya ibu ya, karena biasanya kita itu putingnya lecet, kita pompa, tapi pemberian ASI perahnya nih, ini juga yang akhirnya jadi keliru. Kita bukannya anaknya makin belajar, kita makin ini ya, anaknya makin terjerumus nih sebetulnya gitu. Jadi ketika ibu-ibu posisi putingnya lagi lecet gitu ya, terus memang dengan sangat terpaksa harus dipompa dulu, pemberian ASI perahnya pun juga harus diperhatikan ya, supaya tidak makin menggagalkan mamahnya untuk kembali netein anaknya. Betul. Apalagi di awal-awal kan sebetulnya ASI yang dibutuhkan nggak sebanyak kalau bayinya udah usia 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Pasti dengan pakai sendok atau pakai cup feeder jauh lebih mudah dibandingkan mungkin kalau udah 2 bulan, 3 bulan nyusunya udah 80, 100, 120 gitu ya. Banyak ibu yang kesulitan. Tapi kalau di awal-awal kan gede lambung bayinya aja masih segede kelereng gitu kan. Jadi penggunaan sendok atau pipet atau cup feeder pasti jauh lebih mudah. Kadang-kadang karena nggak pede aja sih. Lebih karena nggak pede, takut keselak gitu. Kalau misalnya tahu caranya kan biasanya jadi lebih nyaman gitu. Benar banget. Dan tentunya ini juga pembelajaran ini tuh harus diikuti dengan support sistemnya juga ya gitu, karena biasanya mamahnya nih semangat banget tapi mungkin yang di sekitarnya takut juga, takut memberikan ASI perahnya menggunakan cup feeder gitu, takut memberikan ASI perahnya pakai pipet gitu. Jadi sebaiknya memang kalau mamahnya ketemu sama konselor menyusui, konsultasi. Nah, pengasuhnya yang membantu mengasuh ini
diajak juga itu. Betul. Jadi juga akhirnya belajar bareng-bareng gitu ya mama-mama ya. Gitu. Jangan ini ya, maksudnya ya itu ya, kita tuh harus memang satu halaman ya sama support system kita gitu. Biasanya support system kita itu mungkin ya mami-mami ngerasa ih kok nggak support banget gitu. Bisa jadi sebetulnya bukan karena nggak supportnya, tapi ketidaktahuan mereka juga gitu. Apalagi tim ibu kita, mertua kita itu kan dulu berbeda banget ya sama keadaan sekarang gitu. Ilmu dulu sama ilmu sekarang tuh jauh berbeda. Jadi sering banget ketika mertuanya ikut datang, ibunya ikut datang, oh gitu ya, iya gitu aja harusnya. Oh dulu tuh nggak ada kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka itu bilang enggak atau jangan deh atau drop aja deh, karena sebetulnya ya karena pengalaman mereka dulu gitu, lebih mudah, lebih cepat gitu. Pas tahu sekarang, oh ternyata pakai dot bisa kayak gini gitu, oh ternyata bisa pakai cup feeder, ternyata bisa disendokin gitu. Biasanya mereka akan mau dan lebih semangat tuh bantuin kita atau ibu mami-mami yang menyusui. Benar-benar banget nih. Oke dok, tadi kita udah belajar banyak ya dari pelekatannya, dari manuvernya, terus juga membaca sinyalnya kayak gitu-gitu. Nah sekarang gimana dok kalau udah kecentok mamahnya jadi trauma nih gitu ya? Karena kita lihat juga dok sebetulnya ya, yang akhirnya itu dia lihat bayinya aja, bayinya nangis, badannya dia tuh udah keringet dingin gitu, karena keinget gitu ya, keinget gitu. Apalagi kan kalau itu puting luka, terus kena air liur itu udah rasanya tuh sakitnya tuh iya benar-benar nggak tergambarkan ya. Karena aku ingat banget dulu waktu aku netein Marvel itu aku sampai gigit anduk, saking aku tuh benar-benar nggak tahu cara nahannya gimana, jadi aku gigit anduk dok, itu pun masih kerasa sakit gitu ya. Jadi gimana kita bisa menghadapi rasa trauma untuk menetain kembali? Jadi aku juga jadi mau cerita ya, dulu waktu zaman anakku gitu ya, dulu kan ya jadi sebagai dokter tuh dulu nggak pernah belajar kayak gini-ginian gitu. Oke, pokoknya tahu ASI itu bagus, pokoknya ASI terbaik, oke aku mau ngasihin ASI, udah sampai situ doang. Tapi nggak tahu harus posisi, harus pelekatan gitu. Sama, aku kan tipenya putingnya yang lumayan datar, jadi lumayan susah untuk pelekatan. Di 40 hari pertama sama tuh kerjaannya nangis. Jadi kalau anakku nangis, lapar, aku ikut nangis. Jadi kalau Ataya nangis, lapar kan, aku juga ikut. Kok dia udah lapar lagi sih? Udah, gitu. Sakitnya aja belum hilang, kok dia nangis lagi? Gitu kebayang. Jadi ketika ibu ngerasain sakit, kebayang gitu. Kalau misalnya ditanya gitu, sakitnya sih sekarang nggak ada, tapi sampai detik ini udah 10 tahun, keinget tuh masih sakit, traumanya tuh masih, wah gila sih dulu parah banget sih gitu ya. Jadi memang ketika memang posisi dan pelekatan dirasa sulit untuk ibu gitu ya, harapannya sih jangan ditunda-tunda ya, jangan aku bisa, aku pasti bisa, ini karena lidah bayinya aja, oke aku bisa gitu. Tapi itu kan sebetulnya menyiksa diri sendiri ya, menyiksa bukan diri sendiri, bayinya juga tersiksa, ibunya tersiksa dengan sakitnya, dengan traumanya, dengan darah air mata keringatnya. Bayinya juga sebetulnya kan tersiksa. Kenapa? Dia berusaha ngenyot tapi nggak ada ASI yang keluar, ASInya nggak dapet, dia nggak kenyang-kenyang, nyusunya jadi lama gitu. Akhirnya yang tersiksa sebetulnya bukan ibunya aja, bayinya juga ikut tersiksa. Makanya ketika ini terjadi, memang ya kayak tadi aku bilang, pertama kali yang harus dilakukan cari bantuan gitu, karena menyusu itu memang sewayahnya dan seharusnya nyaman untuk ibu dan bayi. Jadi ketika udah mulai sakit, ya udah berarti ada yang salah nih. Itu sebenarnya kan kita dikasih sinyal ya, berarti iya ada yang nggak bener nih gitu. Apa nih yang nggak bener gitu? Kalau ibu mungkin dari teori, oh pokoknya nangkepnya gini dari dagu, ahap gitu ya, kayaknya udah nontonin ya Instagram live kita gitu ya, udah ikut webinar Mam Uung, tapi kok kayaknya masih nggak bisa gitu. Berarti kan ada sesuatu yang perlu dilihat langsung, secara langsung gitu. Jadi jangan takut untuk ke konselor laktasi gitu, karena kalau misalnya di konselor laktasi kan bisa dilihat langsung, terus tips dan triknya bisa langsung gitu. Jadi ibu ngerasain nyamannya itu bisa langsung.
pelekatan yang baik dan benarnya itu bisa dirasakan secara langsung saat berada di ruangan konsultasi gitu. Jadi jangan dibiarin gitu, karena itu satu, ibunya nanti tersiksa, ASInya lama-lama bayinya juga tersiksa, ASInya enggak maksimal. Nah, lanjutannya lagi ASInya juga ikut drop karena kan keluarnya segini nih gitu. Keluarnya cuman 30 mili, 40 mili, ya udah sinyalnya ngasih udah keluarin 34 mili, 40 mili aja karena bayinya cuman butuh segitu. Akhirnya ASInya lama-lama ikut turun. Muncullah yang namanya penyapihan dini gitu. ASInya jadi nggak keluar, ibunya stres, anaknya kelaparan, buyar semuanya. Gitu. Benar-benar. Jadi sebetulnya untuk mengatasi rasa trauma itu kita bisa mencegah ya sebetulnya ya. Iya, Kita cegah betul, dulu, betul. jangan sampai udah jadi trauma gitu. Jadi ketika Iya. itu muncul 1 kali, 2 kali muncul rasa sakit, langsung cari konselor menyusui terdekat gitu ya. Karena Betul. kadang tuh kita merasa ini kayaknya udah bener deh, udah tepat deh gitu. Mungkin kita butuh kacamata lain gitu ya, yang untuk membantu kita melihat tuh gitu. Betul. Karena kan gini, kadang juga payudara kita tuh kan gede ya, apalagi pada saat awal-awal baru melahirkan tuh kadang bengkak gitu ya. Jadi kita kerasa-kerasanya dagu itu udah menempel nih di payudara gitu. Tapi mungkin padahal kalau dilihat lagi, oh belum gitu. Iya, jadi memang kita perlu kacamata luar lah untuk membantu melihat gitu ya. Jadi itu tadi ya mama ya, jangan sampai udah lecet duluan. Pokok muncul rasa sakit, berarti itu sinyal tubuh kita peka. Langsung cari konselor menyusui terdekat. Betul. Jangan ditunggu-tunggu deh. Benar. Gitu. Karena dengan perbaikan posisi pelekatan tuh perubahannya tuh drastis banget gitu. Bayi yang tadinya gak naik-naik berat badannya, dapat posisi pelekatan bagus, langsung naiknya just gitu. Bisa gitu. Hanya dengan perbaikan posisi pelekatan aja bisa merubah perjalanan menyusui 2 tahun ke depan lah gitu kurang lebih. Benar banget gitu. Termasuk juga supaya ASInya lancar, itu juga posisi pelekatan ya dok ya, karena betul. Kalau bayinya itu nggak melekat dengan benar, otomatis kan dia nggak mengosongin payudara dengan benar juga, nggak maksimal pengosongannya. Jadi produksi ASInya nggak akan sesuai dengan yang sesuai yang seharusnya. Iya, yang dibutuhkan bayinya seharusnya. Bener. Gitu. Jadi posisi pelekatan tuh juga membantu melancarkan ASInya, iya, membantu menjaga kestabilan produksi ASI ya, iya, gitu ya. Itu juga udah kayak kunciannya untuk kita bisa menyusui sampai 2 tahun itu bisa lebih lebih terjalanin kayak lebih no effort gitu ibaratnya ya. Tetap ada effort tapi tuh kayak jalannya tuh lebih lebih ya udahlah kayak gitu. Itu juga ada di posisi pelekatan gitu. Nah dok, sekarang mau tanya perawatannya dok. Kalau udah lecet gitu, perawatan pas udah lecet nih dok. Oke. Jadi supaya cepat sembuh juga ya, supaya cepat sembuh, mamahnya nggak kerasa sakit, jadi mamahnya bisa semangat lagi nih buat netein anaknya. Jadi tergantung grade-nya, kita bilangnya tergantung grade, tergantung seberapa parahnya si puting lecetnya ini ya. Kalau misalnya masih lecet-lecet biasa, ada garis-garis ya biasanya, terus lebih pink gitu ya. Nah itu mungkin bisa pakai ASI yang paling cepat ya, langsung diolesin ASInya. Kedua bisa pakai nipple cream yang organik kan biasanya nanti bayinya udah nyusu, jadi kita nggak usah hapus-hapus lagi, tinggal hap langsung, itu bisa. Untuk yang lebih dalam gitu mungkin dibutuhkan antibiotik, salep-salep antibiotik gitu ya, supaya apa? Karena kan kalau misalnya lecet dalam otomatis bakteri itu mudah masuk ya. Nah jangan sampai ini menyebabkan ada infeksi yang lebih lagi sehingga malah nggak jadi sembuh-sembuh. Jadi bisa dipakai salep antibiotik. Nah tapi ini sebaiknya resep memang ya, dok, ya? Resep oleh resep dokter. Terus selain itu bisa juga menggunakan ada namanya kok aku lupa ya. Jadi pad gitu ya untuk nutupin. Jadi bagian si lukanya itu nanti setelah saat mau menyusu dilepas, nyusuin. Nanti kalau sudah selesai menyusu ditutup lagi gitu. Padnya itu nanti dia ini bisa kayak kita ini loh pad buat jerawat, tahu kan ya? Iya. Nah bentuknya
kayak gitu. Jadi pad kayak jerawat tapi ini ditempel di nipple-nya. Nah itu juga sebaiknya sesuai dengan resep dokter. Kalau di sana nggak ada, biasanya nanti diresepin pakai kasa lembab, ditempel gitu untuk mempercepat penyembuhan dari lukanya tersebut. Tapi secara umum yang mudah gitu ya, bisa pakai ASI atau pakai nipple cream. Oke. Nah dok, tadi kan kita udah belajar nih dari yang awal ya, yang babynya masih newborn, pelekatannya tuh masih susah. Gimana dengan bayi-bayi yang udah mulai muncul giginya nih dok? Ini baru lagi ya. Iya betul. Gitu. Ternyata tidak hanya sampai di situ ya. Kan biasanya kalau bayi-bayi yang baru awal-awal tanda mau muncul gigi nih gatel, jadinya waktu netek suka gigit gitu ya. Terus mamanya kaget, mamanya juga jadi trauma gitu. Nah, gimana dok cara mensiasati yang seperti ini dok? Oke, jadi kan sebetulnya kita udah tahu ya kalau misalnya bayi tumbuh gigi itu gusinya super gatel gitu ya, semua digigitin gitu ya, nemu meja dia agak-agak gitu, nemu barang apa dia masukin mulut gitu. Nah balik lagi, kita tuh memang sebenarnya udah dikasih tanda ya, oh nih gigi bayi itu gatel, otomatis kalau nempel di payudara dia gatel karena bisa digigit-gigit, dia akan gigit-gigit. Nah salah satu siasatnya adalah sebelum waktunya menyusu, kan biasanya kalau tumbuh gigi tuh udah mulai MPASI ya, udah mulai masuk fase-fase makan juga. Nah bisa itu dikenalkan dengan titer atau misalnya snack MPASI yang dingin. Jadi bisa digigit-gigit tuh. Nah, jadi gatalnya dia berkurang gitu ya ketika dia menggigit dari titernya itu atau makan snack MPASI yang dingin gitu. Sehingga bagian gusinya jadi nggak nyeri, nggak gatal. Waktu menyusuin juga biasanya dia udah mulai nggak gigit-gigit gitu. Itu sering banget untuk pasien-pasien yang babynya lagi tumbuh gigi tuh gitu ya, pakai tips dan trik itu biasanya manjur tuh. Gitu. Benar-benar. Atau aku dulu tuh sempat bikin ini sih, sebetulnya kalau mama-mama yang mungkin ada kelebihan ASI perah gitu ya, itu biasanya juga aku bekuin. Ya, jadi aku kasih, iya, jadi kayak dimasukin plastik apa ya, es apa ya itu ya, kayak es yang panjang-panjang itu ya, kan es lilin yang kecil-kecil gitu ya. Ya bener, masukin plastik situ, dibungkusin, jadi dia bisa sambil pegang, sambil makan kayak gitu. Itu juga, itu dulu ini banget ya, works banget di Moel gitu. Jadi pas saat-saat usia ini ya, usianya tumbuh gigi, hampir setiap hari dia makan es ASI itu tuh gitu. Contoh snack dingin. Sebetulnya kalau udah empasi bisa buah ya, buah dibekuin bisa, atau mau titernya juga bisa gitu ya. Titernya tuh didinginin, tapi jangan titer yang dalamnya air ya. Kan ada tuh titer yang gembuk-gembuk yang dalamnya air, jangan yang gitu. Takutnya kalau dibekuin nanti dia pecah, isinya bisa kemakan sama anak. Jadi memang titer yang khusus untuk tumbuh gigi. Kan ada tuh dia memang khusus gitu dimasukin. Ini kan sebenarnya dingin itu untuk mengurangi dari nyeri sama gatalnya gitu. Jadi bukan dingin itu berarti harus dingin gitu ya. Dingin itu untuk mengurangi si nyerinya itu sebetulnya, rasa ngilunya gitu. Dan boleh banget tuh tadi pakai ASI karena kan balik lagi ya, karena biasanya bayi-bayi tumbuh gigi itu kan sudah masuk fase MPASI gitu. Jadi dari snack-snacknya aja gitu ya, dicoba pakai tadi tuh es loli dingin-dingin gitu ya. Sekalian itu kan sebetulnya melatih oromotornya. Dia kan titer kan dia ngegigit, masukin ke kanan, masukin ke kiri gitu. Jadi sekalian menambah kemampuan dia mengunyahnya gitu. Jadi dikasih es loli itu bukan berarti kayak mamahnya nih anak bayi dikasih masukin es krim gitu. Sebetulnya enggak gitu. Sebenarnya lebih dari itu gitu. Selain mengurangi tadi nyerinya gitu, sekalian juga melatih oromotornya. Gitu. Sekali. Jadi itu ya tipsnya mama-mama. Jadi sebetulnya tuh dalam menyusui itu selalu ada solusinya gitu. Betul. Nah, jadi buat mama-mama yang mungkin lagi bingung, ada problem ini, udah misal nih, udah cari-cari di Google kok nggak ketemu jawabannya gitu ya, gitu. Jadi
tanya aja gitu ya, tanya aja ke Mam Uung, mau ke DM dokternya Mam Uung, medical educatornya itu juga mereka biasanya bales gitu loh. Biasanya kalau misal mereka lagi nggak bisa bales atau mungkin lagi full praktek, itu biasanya juga akan dilempar lagi ke timnya Mam Uung lagi gitu. Ya, Jadi betul, kayak betul. tolong ini ya gitu. Jadi tuh jangan dipendem sendirian gitu ya Ibu Betul, ya. betul. Karena kan Mam Uung juga ada ini ya, komunitasnya juga gitu. Jadi Bener, ada tadi tuh aku komunitas juga. kalau nggak salah tuh ada lihat gitu, tapi aku nggak punya support system. Kalau misalnya memang keluarga benar-benar nggak ada support systemnya, masih ada teman di luar sana yang dengan senang hati juga membantu gitu ya, memberikan masukan. Paling nggak walaupun nggak memberikan masukan, menenangkan lah ya gitu ya. Benar. Apa namanya, dengan ke komunitas-komunitas itu. Benar. Gitu. Biasanya di komunitas itu kan tiba-tiba ada yang cerita, kok sama ya kayak yang aku alami sekarang gitu. Nah, sebetulnya ketik cerita seperti itu, perasaan seperti itu tuh bikin kita lebih kayak, oh ternyata aku nggak sendirian ya. Iya, gitu. betul. Jadi kita tuh nggak merasa kayak, biasanya kan kita merasa kayak, aduh ini problem aku kok berat banget gini. Ternyata ketika begitu tuh bisa kayak, oh iya, aku ternyata ada temennya juga, ada yang berjuang sama-sama dan itu bikin merasa lebih ringan lah dijalanin kayak gitu. Gitu, betul. Jadi kalau misalnya ini, aduh kok aku nyeri, kayaknya aku doang nih yang gini gitu. Pas buka di komunitas, oh ternyata bukan aku doang gitu. Sama kayak aku dulu, wah ini nyusunya udah susah, berat badannya nggak naik-naik gitu. Aku gagal banget deh rasanya gitu. Pasti kan ada perasaan kayak gitu ya gitu. Kok yang lain kok bisa gitu. Bayinya cepet banget gemuknya gitu waktu itu. Terus ada saudara datang yang umurnya sama, yang satu udah ada pipinya, anakku belum. Itu kan bikin stres ya. Benar. Setelah ya kan, setelah habis itu ngobrol gitu, tahu ada komunitas gitu, oh ternyata masalah aku tuh banyak ya, maksudnya ini tuh masalah yang ternyata bisa terjadi juga ya sama ibu menyusui lain gitu. Nah dengan begitu jadi mulai, oh iya ya ternyata yang harus dilakukan kesini gitu, harus melakukan ini, harus melakukan itu gitu. Jadi sesama ibu menyusui itu biasanya juga saling, ayo semangat ya, support bisa ya, gitu, saling support gitu. Benar. Banyak kita akhirnya juga jadi belajar ya, kadang dari masalahnya ibu-ibu yang lain tuh kita juga akhirnya jadi belajar, oh begini ya ternyata ada yang kayak gini ya gitu. Iya, benar. Itu. Jadi kita juga bisa sambil mempersiapkan diri ya sebetulnya ya, sewaktu-waktu nih, oh nanti tiba-tiba kayak begini anak aku udah tahu nih, kemarin mama itu tipsnya begini, kayak begitu. Iya, benar. Terus ini juga kan ada komunitasnya tuh ada yang buat ibu hamil juga kan ya kalau nggak salah. Ada. Nah, jadi buat mami-mami nih yang di sini yang masih hamil gitu ya, akan menyusui gitu. Mungkin kalau ngobrolin menyusui ini apa sih, ini ngomongin apa sih gitu. Di Mam Uung itu juga ada komunitas untuk ibu hamil gitu. Jadi sesuai gitu. Ini yang satu jangan ngomongin anak umur 1 tahun, yang satu hamil kan suka bingung ya. Ini apa sih gitu, belum relate ya gitu. Boleh tuh ke komunitas yang ibu hamil, jadi bisa relate-nya lebih sama ya ceritanya kurang lebih. Gitu. Oke, thank you banget dokter, hari ini udah dikupas habis ya, betul-betul cepet, singkat dan padat. Nggak singkat sih, tapi tuh padat banget gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya mau lebih panjang lagi, nanti ketemu pas lagi webinar tanggal 18. Bulan ini kan ada roadshow juga di Bandung. Ada webinar roadshow ini, kalau bisa datang ya, terutama untuk ibu yang lagi hamil, karena di roadshow itu bakal dikupas tuh kayak tips menyusui sampai 2 tahun itu gimana. Iya, betul. Itu banyak banget, dan biasanya kalau di roadshow kan karena yang diundang, yang datang banyak, jadi bisa menemukan komunitas baru juga nih gitu, teman-teman seperjuangan gitu deh. Jadi kalau bisa datang lah. Soalnya kalau sekarang dijelasin jadi webinar ya. Benar. Jadi nanti ketemu pas webinar, pas roadshow. Benar banget. Biar lebih dalam pembahasannya. Oke dok, terakhir nih apa yang mau disampaikan ini ke mami-mami sekalian? Apa yang mau disampaikan? Motivasinya? Kata-kata motivasinya. Pokoknya mami-mami di sini yang udah ikut aja adalah mami-mami yang hebat, karena udah pengen tahu, pengen memberikan yang terbaik. Kalau misalnya selama menyusui tuh kerikil pasti ada ya, nggak kerikil aja, batu kali juga kadang-kadang ada ya.
kesandung, jatuh itu ada, itu wajar, itu normal. Jangan dipendam sendiri karena banyak banget teman-teman yang di luar sana, konselor laktasi di luar sana, mampu gitu, semua banyak yang mau bantu mami supaya bisa sukses menyusui 2 tahun. Jadi jangan karena satu kerikil langsung menyerah gitu, karena bisa jadi kerikilnya lewat, menyusuinya bisa langsung kayak jalan tol gitu, langsung 2 tahun. Kita tetap semangat! Oke, thank you ya dokter Iya. buat waktunya, buat sharingnya hari ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya dok. Iya, sama-sama, Terima kasih. sehat-sehat juga. Sampai ketemu. Bye-bye. Sampai ketemu, Mami.